Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat semangat dan mendapat berkat. Titisan Prabu Siliwangi. Nah, khususnya bagi titisan Prabu Siliwangi, semoga mendapat berkat dan kebaikan terus menerus mengalir ya. Kali ini kan banyak yang mengaku mungkin ya, atau yang mengaku titisan Prabu Siliwangi, atau juga yang eh, tidak mengaku tapi menduga bahwa si A adalah titisan Prabu Siliwangi, si B adalah titisan Prabu Siliwangi. Ya mungkin sah-sah saja ya untuk versi dirinya ketika dia bicara begitu. Ya mungkin di perasaan dia itu memang ada menitis Prabu Siliwangi, atau dia dalam dugaan dia itu seseorang itu merupakan titisan Prabu Siliwangi. Karena dengan ciri-ciri tertentu mungkin ya, apa mungkin dari sisi sifat yang bijaksana, atau mungkin dari ada kesamaan karakteristik dan lain sebagainya gitu, sehingga dia menduga bahwa seseorang itu si A, si B, si C adalah titisan dari Prabu Siliwangi. Begitu digemarinya Prabu Siliwangi ini ya, karena memang dari cerita-cerita riwayat-riwayat yang diceritakan secara turun-temurun, baik itu berdasarkan naskah ya, baik itu berdasarkan cerita lisan ya, memang Prabu Siliwangi ini adalah seorang yang luar biasa dari sisi lahir dan eh, karakteristik batiniahnya, yang mana Prabu Siliwangi ini memang memiliki karisma yang gagah, perkasa ya, dan juga dalam hal lahiriahnya itu tampan dan digambarkan sebagai seorang yang kuat, gagah, memiliki kecerdasan, memiliki kebijaksanaan, juga seorang raja yang adil. Nah itu ya, jadi Prabu Siliwangi ini adalah seorang raja Sunda yang ke-40 dari sisi raja-raja Sunda. Nah, kalau dari sisi Raja Pajajaran adalah yang pertama, karena beliau ini, yang dimaksud Prabu Siliwangi oleh saya adalah Prabu Jayadewata ya, yang lahir pada 1401 ya, dan wafat 1521 kalau tidak salah. Prabu Jayadewata. Nah adalah menyatukan, beliau ini yang menyatukan kerajaan Sunda Galuh ya, Sunda Galuh Ciamis itu dengan Pakuan Pajajaran, yang mana Sunda Galuh ini diwariskan dari bapaknya, yaitu Prabu Dewa Niskala, yang mana Prabu Dewa Niskala dari Prabu Wastu Kencana. Nah, begitu. Dan kemudian Prabu Siliwangi ini juga diwarisi atau diwariskan oleh mertua sekaligus uaknya, yaitu Prabu Susuk Tunggal, kerajaan Pajajaran Pakuan begitu, sehingga menyatukan dua kerajaan. Jadi Prabu Siliwangi ini memang luar biasa ya, dari sisi wilayah juga luar biasa, dari sisi sikap juga luar biasa. Makanya sebenarnya Prabu Siliwangi ini dikatakan sebenarnya tidak kalah tapi mengalah. Nah gitu ya, sifat mengalah ini kan luar biasa. Juga memiliki sifat memaafkan, seperti dalam naskah Uga Wangsit Siliwangi kan ya. Orang Sunda itu memaafkan. Nah itu ya, itu kehebatan Prabu Siliwangi. Juga memiliki kesaktian, seperti Prabu Siliwangi ini kan menundukkan Maung Bodas tuh ya. Dan bahkan saking saktinya dikatakan Prabu Siliwangi ini tidak meninggal, atau dalam arti dia beliau ini ngehiang, itu istilahnya yang ngehiang, menghilang. Ada yang bilang menjadi macan putih.
Nah, menjadi harimau putih Prabu Siliwangi, sementara anak buahnya itu menjadi harimau belang. Ada yang mengatakan begitu. Menghilangnya itu ada yang mengatakan di sebuah gua, ada yang mengatakan dekat sungai ya. Jadi Prabu Siliwangi di sebuah gua memasang dupa, kemudian baca mantra-mantra, menghilanglah di situ, berubahlah di situ jadi macan putih. Ada juga dikatakan ngahiang gitu, menghilang. Jadi tidak berubah jadi macan putih tapi menghilang. Ada juga kalau disatukan menghilang jadi macan putih. Nah, begitu ya. Itu Prabu Siliwangi. Jadi banyak cerita-cerita tentang Prabu Siliwangi ini, versi-versi tentang Prabu Siliwangi ini. Yang pasti memang Prabu Siliwangi ini memang sosok yang luar biasa, sehingga sangat-sangat dikagumi ya, sangat-sangat dikagumi oleh berbagai kalangan. Makanya titisan Prabu Siliwangi itu bisa dari berbagai kalangan, bisa dari berbagai apakah itu rakyat jelata, kalangan rakyat jelata, atau bisa dari petinggi, pejabat ya, pemimpin. Jadi nggak pilih-pilih, nggak hanya dari, pasti titisan Prabu Siliwangi ini adalah pemimpin di negara, belum tentu. Pasti titisan Prabu Siliwangi ini adalah sebagai gubernur, belum tentu. Pasti sebagai pejabat atau yang memimpin pemerintahan, titisan Prabu Siliwangi ini belum tentu. Nah begitu. Jadi bisa aja dari rakyat jelata yang biasa-biasa gitu. Nah bahkan Prabu Siliwangi ini kan datangnya itu seperti dalam naskah Ugawang Siliwangi itu ke orang yang baik hatinya, yang baik tingkah lakunya, yang baik perilakunya gitu. Yang baik secara sisi batiniahnya, itu Prabu Siliwangi datangnya ke situ gitu. Akan membantu, menolong yang susah, nah, gitu ya. Menolong orang-orang yang susah. Nulung kanu susah, nalang kanu butuh, nulung kanu susah. Gitu. Jadi ya itulah. Nah kalau yang mengaku titisan Prabu Siliwangi, ya dia harus pandai tolong menolong gitu ya. Dia harus pandai tolong menolong. Itulah di antaranya, dia harus bersikap adil, harus bersikap bijaksana, harus berilmu. Nah ini intinya harus berilmu, karena lahirnya sikap bijaksana, adil dan lain sebagainya itu dari ilmu. Jadi mustahil tanpa ilmu. Nah Prabu Siliwangi ini kan digambarkan seorang yang berilmu, bahkan memiliki ketangkasan, memiliki skill, memiliki kemampuan. Itu Prabu Siliwangi itu. Makanya yang mengaku titisan Prabu Siliwangi ya mesti memiliki semua itu. Nah itu diantaranya. Dia tidak menyombongkan diri dengan harta, dengan kekuasaan kan, bahkan membantu dengan hartanya, membantu dengan kekuasaannya, membantu yang lemah, membantu yang tertindas. Nah itu mantap titisan Prabu Siliwangi. Sehat selalu ya untuk semuanya.